Papua kembali berada di persimpangan sejarah. Di tengah luka ekologi Sumatera yang belum sembuh, banjir, longsor, dan ribuan korban akibat hutan yang berubah jadi kebun sawit, pemerintah justru melangkah ke arah yang sama. Kali ini ke tanah Papua. Pada 16 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat percepatan pembangunan Papua menyampaikan gagasan besar. Papua akan ditanami kelapa sawit, tebu, dan singkong untuk mendukung biodiesel dan bioetanol. Alasannya klasik dan terdengar patriotik. Mandirian, energi, dan penghematan impor BBM yang mencapai ratusan triliun per tahunnya. Tak lama berselang, ribuan alat berat ekskavator raksasa mereksani asal Cina berdatangan ke Merauke. Nilainya ditaksir mencapai 4 triliun rupiah. Secara resmi, alat-alat ini disebut untuk mencetak 1 juta hektar lahan pangan dan energi dalam skema Food Estate Nasional. Namun investigasi sejumlah media dan organisasi sipil menunjukkan fakta lain. Papua saat ini sudah dikepung industri sawit. Sedikitnya 94 perusahaan menguasai lebih dari 1,3 juta hektar lahan, melibatkan korporasi besar nasional dan internasional, saudara. Nama-nama lama muncul kembali, mulai dari Kohindo Group, Salim Group, Austindo, hingga perusahaan asing yang beroperasi di Bovendigul, Merauke, Kerong, Mika, dan Teluk Bintuni. Dampaknya nyata. Dalam periode 2022 hingga 2023, deforestasi Papua mencapai lebih dari 0,5 juta hektar. Sekitar 70% dari total deforestasi nasional. Padahal para ahli lingkungan menyebut daya dukung ekologi Papua jauh lebih kecil dari itu. Bersamaan dengan itu, konflik agraria meningkat, saudara. Masyarakat adat Auyu, Moi, Knasa, Imos, Tehit, dan banyak lainnya kehilangan hutan yang bagi mereka hutan bukan sekedar tanah tetapi sumber hidup, identitas, dan martabat. Mereka bilang hutan adalah mama kami. Walhi, Greenpeace, Yayasan Pustaka Jatam, hingga Amnesty International memperingatkan, model pembangunan ini top down, minim persetujuan masyarakat adat, dan berpotensi mengulang tragedi Sumatera dan Kalimantan. Banjir rutin, kemiskinan struktural, serta lonjakan emisi karbon di saat Indonesia berkomitmen menuju net zero emission tahun 2060. Namun, suara-suara itu kalah oleh deru mesin. Ekskavator sudah berjejer, hutan mulai dibuka, dan Papua kembali diminta percaya bahwa semua ini demi masa depan nasional. Pertanyaan sederhana tapi mendasar muncul. Apakah ini benar solusi energi atau hanya memindahkan sumber bencana ke timur Indonesia? Jika hukum adat Papua roboh, sejarah memberi peringatan jelas. Yang tersisa bukan kemandirian, melainkan luka ekologis permanen. Kamu chat di kolom komentar ya.